Assalamualaikum Primary 4 students. Hi. Today we will learn about fractions, decimals, and percentage. Before we start our meeting today, let's recite doa first, okay? Istidadah li doa, hayanadun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay. So, the previous lessons we've learned about the fractions and decimals. Jadi kemarin sudah lessonnya kemarin sudah belajar tentang fraction dan decimal. Yang udah bisa jelaskan bahwa kalau fraction mau dijadikan decimals, kakinya harus dalam bentuk 10 atau hundreds ataupun thousands. Nah, sekarang kita ketemu dengan yang namanya percentage. Kalau di fractions kemarin kan decimals kakinya harus 10 atau 100 atau 1000. Nah, kalau percentage itu guys, kakinya harus 100 ya, kakinya harus 100. Jadi di percentage itu bilangan apapun dalam percentage itu boleh selama kakinya adalah 100. Jadi fractionsnya bentuk apapun boleh kepalanya selama kakinya adalah 100. Nah, nanti Miss jelasin ya guys gimana cara nulisnya. Oke, pertama kalau Miss punya in this table we have these tables. The numbers in each row are equivalent. So complete the table. Jadi pertama kita punya kalau desimalnya misalkan 0.5. Berarti nanti kita bentuk berapa fractionnya, terus nanti kita bentuk jadi percentage-nya berapa. Gitu guys caranya ya. Yang pertama dulu, Miss akan bentuk di decimalsnya ini dalam bentuk percentage langsung ya. Nanti Miss loncat ke situ nggak apa-apa. Jadi caranya yang pertama kita bikin dulu dia decimalsnya adalah kita bikin dalam bentuk fraction dulu guys ya. Karena ini ada hanya satu angka di belakang poin, maka ini kakinya jelas 10. Satu angka di belakang poin kan ya. Terus ini satu angka aja kan, yang 0 nggak usah dipakai ya guys, berarti kita punya 5. So, in the fractions kita bisa tulis dia as 5 over 10. Tapi ini belum selesai, kita tulis dulu. Terus ini juga persentasenya bisa kita tulis as 5 over 10. Tadi guys, kalau percentage itu kakinya harus 100. Maka kalau 10 bisa jadiin 100 dikaliin berapa? Ya dikaliin 10 kan. Dikali 10, 5 kepalanya juga kita harus kaliin 10. Maka we have 5 over 10 times 10 kan, berarti ini become 50 over 100. Gini guys. Nah, kalau 50 over 100 tulisnya gimana, Miss? Ini sudah kakinya sudah dalam bentuk percentage. Berarti kita tinggal tulis kepalanya aja, guys. Kita bisa tulis, sorry ya, bisa cari warna yang lain aja biar nanti kelihatan bedanya. Bentar ya. Oke. Berarti ini kita tulis 50-nya dulu, terus karena ini dalam bentuk percentage ya kita tulis percentage ini, berarti ditulis as 50%. Persennya berarti 100. Ingat percentage itu kakinya harus 100. Terus kalau kita nulis dalam percentage kita tinggal tulis kepalanya aja, berarti ini 50 over 100 atau 50% gitu ya guys ya. Jadi kakinya harus 100 ya, very easy. Terus Miss, fraction yang itu tadi gimana? Kalau dalam fractions itu harus dalam bentuk simplest form. Berarti dia harus dalam bentuk tidak bisa dibagi lagi. Berarti ini harus Miss bikin simplestin dulu. Maka ini divided by 5, divided by 5. 5 divided by 5 is 1. Terus ini adalah 2. Berarti jawabannya ini Miss kasih jawabannya bentuknya warna merah ya. So the answer will be 1 over 2. Nah ini guys yang jawabannya. Gitu guys. Jadi fractionsnya adalah a half. Percentage-nya berarti kalau decimalsnya itu 0.5, fractionsnya adalah bentuknya 1 over 2 atau a half. Percentage-nya bentuknya adalah 50%. 50%. Ya, very easy. Dan sekarang kalau kita bentuk fractionnya Miss, fractionnya yang kedua adalah 13 over 20. Kemarin kita sudah belajar tentang di pelajaran yang lalu ya, sudah ada 2 times 5 becomes 10, and then 4 times 25 becomes 100. Kalau 20 dibikin jadi 100. Pintar. Berarti ini Miss bikin 100, so it's times 5 and times 5. Ini 100. Terus ini 13 times 5 itu nanti bisa dicek. Jawabannya adalah 65. Nanti bisa dicek ya. Berarti ini adalah bentuk fractionsnya adalah 65 over
100. Berarti kalau kita mau bikin dalam percentage ya gampang, kan udah jelas nih, 65/100. Berarti ini kan sudah dalam bentuk persen, 100 kan, maka tinggal ditulis kepalanya aja, 65%. Persen itu buat menambahkan per 100, ya kan? Very easy. Dan selanjutnya kalau desimalnya, karena kita sudah punya 65/100, 100 berarti 2 angka di belakang poin. Berarti kita tinggal tulis di sini 5 terus 6, 2 angka di belakang poin kan? Berarti ini sudah 2 angka, kita kasih poin, kemudian depannya kita kasih angka 0. So, 0.65 equals to 13/20 equals to 65%. Gampang kan ya? Very easy. Oke, next kalau misalnya punya dari percentage dulu, it's 70%. Kalau dibikin dalam bentuk fraction sama dibentuk dalam decimals, gimana Missy is? Gim to the kill, gim kill. Berarti cara yang pertama adalah kita rubah dulu dia dalam bentuk fractions biasa. 70% berarti itu bisa Missy is tulis as 70, sini ya. 70/% berarti kakinya adalah 100. Berarti 70/100, ya kan? Udah deh, berarti kita tinggal bikin dalam desimalnya dulu aja ya. Kalau desimalnya kan gampang, berarti tinggal kita tulis 70/100. Berarti 100 adalah 2 angka di belakang poin. So 0, 7, sudah 2 angka kan? Poin depannya gak ada angka lagi, kasih 0. Ini bisa dicoret, so the answer can be 0.7. Okay, very easy. Terus yang di sini kita bisa tulis, kita bisa rubah fractionnya 70/100, karena ini masih bisa kita simplesin kan, ini dibagi sama 10, bisa dibagi juga sama 10, maka yang ini bisa bikin 7/10. Maka jawabannya dalam bentuk maka jawabannya ini dalam bentuk simplest form adalah 7/10. So, 70%, it can be 7/10, it can be 0.7. Semuanya ada ekuivalen atau sama. Jadi ingat ya guys, kalau percentage kakinya harus 100. Very easy. Selanjutnya, kemarin Miss sudah jelaskan bahwa kalau dalam bentuk checkpoint atau internasional sudah kita pelajarin, desimal itu ditulis menggunakan poin atau titik ya guys. Nah, sekarang Miss ngajarin kalian tentang soal yang kemungkinan keluar di AKM. Jadi nanti ketika kalian kelas 5, insya Allah kalian akan ikut, bukan ujian ya guys, tapi yang namanya assessment gitu, yang namanya adalah AKM. Nah, di salah satu caranya soal di AKM itu soalnya dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi Missy Is kan memperkenalkan kalian dengan tipe soal AKM yang mungkin akan keluar nanti di primary 5, ketika kalian di primary 5 ya guys. Mumpung ceritanya atau mumpung materinya atau topiknya ada tentang fractions, decimals sama percentage, jadi sama. Budi memegang angka 25%, Dinda memegang angkanya 0,3, Ade memegang angka 0, ini Missy salah nih. Ini guys, kalau kebiasaan, nah ini harusnya koma, sorry ya. Kalau nasional bentuknya koma ya guys. Ade memegang angka 0,47 dan Yuda memegang angka 2/5. Kalau kita mau urutan mulai dari yang terkecil berdiri. Jadi ada orang semuanya nih, Budi, Dinda, Ade, sama Yuda tuh nanti disuruh berdiri, terus diurutin mulai dari yang terkecil. Jadi nanti yang terkecil duluan berdiri, nanti siapa dong gitu. Terus yang kedua adalah kalau urutan berdirinya mulai dari yang terbesar yang berada tepat di belakang Yuda. Nanti kan jadi mereka kalau tadi yang pertama dari yang terkecil berdirinya urutannya, kemudian nanti ternyata dibalik, kalau dari yang terbesar terus nanti di belakangnya Yuda, nanti siapa, kita bisa jawab nanti abis ini. Oke, pertama kita kalau ada angka seperti ini dalam bentuk fractions ya, ada fractions, ada bentuknya desimal, ada bentuknya percentage, dirubah dulu semuanya dalam bentuk desimal. Kenapa? Untuk memudahkan kita nanti membagi kayak ngurutinnya gitu loh guys. Jadi nanti buat compare untuk membandingkannya nanti lebih gampang. Oke, pertama kita rubah dulu dalam bentuk desimal. Maka 25% adalah 25/100. Kakinya harus 100 kan ya guys tadi ya.
Terus sama kayak tadi, karena dia 100 maka ini 5, ini 2 angka. Kalau ini pakai nasional atau Indonesia, maka kita menggunakan bukan titik tapi koma. Ada 2 angka di belakang koma, karena di depan nggak ada angka, maka jawabannya adalah 0,25. Yang ini sudah dalam bentuk desimal, ini juga dalam bentuk desimal. Nah ini nih 2/5, maka kita rubah dulu dia dalam bentuk angkanya nih dikaliin 2, ini juga dikaliin 2. Kenapa? Karena 5-nya mau Mrs. rubah dalam bentuk 10. Ingat, desimal atau fractions ke desimal itu kakinya harus 10 atau 100 ataupun 1000. Maka ini adalah 4/10. Berarti kita tinggal kasih 4, 10 kan, berarti cuma angka 1 angka di belakang koma, maka ini koma, depannya 0. Kita sudah dapat 0,25, 0,3. Maka ini ya guys, 0,25, 0,3, 0,47, dan 0,4. Kita mulai urutin dulu dari yang terkecil. Maka kita lihat caranya sama, kita bandingin. Paling depan koma 0, 0 sama 0. Kemudian kita punya 2, 3, 4 sama 4. Bukan langsung 47 ya guys, jadi satu-satu. 2, 3, 4 sama 4. Karena yang paling kecil ini kan 2, berarti yang paling depan adalah Budi. Yang terkecil ya guys, ini yang terkecil. Setelah Budi siapa? Ini sudah kan. Terus kita lihat yang terkecil lagi. Ini 3, ini 4, ini 4. Berarti kan 3 ya, berarti Dinda. Terus habis Dinda siapa? Ini kan sudah. Berarti kita ngeliat, kalau ini kan 4 sama 4, ya kan? Terus belakangnya yang ini ada 7, ini nggak ada angka. Kalau nggak ada angka dalam desimal belakang sendiri, berarti kita kasih angka 0 boleh. Berarti ini 47, yang ini 40. Berarti yang mana lebih besar? Yang lebih besar kan yang ada ya, padahal kan ini yang lebih kecil, maka ini yang kita pilih. Maka yang lebih kecil adalah Yuda. Dan yang terakhir berarti yang paling besar adalah Ade. Jadi dari yang terkecil Budi, Dinda, Yuda, dan Ade. Terus, apabila urutan mulai berdiri yang terbesar, maka kalian kan sudah ngurutin dari yang terkecil. Berarti kalau kita mau cari yang terbesar kan berarti otomatis dibalik aja. Berarti kalau dari yang terbesar, yang pertama adalah Ade, kemudian setelah itu Yuda, kemudian Dinda, kemudian Budi. Nah, yang ditanya adalah yang berdiri tepat di belakang Yuda. Berarti berdiri kan yang paling besar, yang mulai paling besar kan berarti ini Ade berdiri dulu nih. Habis itu Yuda, di belakangnya Yuda siapa? Berarti Dinda. Maka jawabannya adalah Dinda. Gampang ya guys. Jadi ingat, kalau nanti soalnya dalam bentuk internasional atau bahasa Inggris, harus desimalnya menggunakan poin. Tapi kalau nanti soalnya dalam bentuk bahasa Indonesia, desimalnya menggunakan koma. Oke, harus hati-hati dan teliti dalam comparing atau membandingkan desimalnya. Oke, jangan lupa habis ini nanti silakan dicek di Simple Side kunci worksheet atau lembar soal, nanti silakan dicoba. Kemudian yang sudah misi share juga kunci jawabannya. Jadi nanti silakan dicoba ya, fractions, decimals, dan percentage di worksheetnya. Oke. Istidadah li doa hayanadun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you P4, luar biasa, tetap semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya sama nasional dan internasionalnya. Assalamualaikum, semangat P4.